awannya diajak ngobrol gitu ya. Alam lah, alam yang diajak ngomong. Tapi tadi bukan berarti juga si pawang itu tidak minta izin sama yang punya alam dan seisinya. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam sharing session. Kali ini saya lagi mau mengeksplor tempatnya Dik Doang di Rumah Goa. Itu lokasinya tuh deket banget sama stasiun Jurangmangu. Nah, biasanya ini dipakai buat umum juga bisa, maksimal 10 orang. Lihat deh. Ini ada beberapa lukisan. Jadi itunya kan enak banget di desainnya. Terus kereta ini dari arah sana stasiun Tanah Abang sampai ke stasiun Balaraja. Itu nggak sampai 10 menit ada lagi kereta lewat. Nah, ini penghargaan yang beliau dapat waktu jadi pembawa acara tentang olahraga. Kita lihat gambarnya aja ya. Makasih loh Om, tempatnya udah boleh dipakai nih. Kita explore ya. Oke. Kita cari tempat buat kita mulai sharing sessionnya. Kayaknya di sini enak nih. Wih, ini camilannya memang udah ada di sini nih. Kas UMKM. Nanti aja ya, habis sharing baru kita cobain. Oke, untuk sharing session yang kali ini saya mau bahas tentang yang lagi viral belum lama ini nih. Saat perhelatan motor GP di Mandalika. Di tengah-tengah antara ini hujan dan sebelum mulai itu kan ada pawang hujan. Ada pawang hujan gitu ya yang beraksi di tengah-tengah lapangan. Dan itu menimbulkan pro dan kontra. Kalau saya bisa sharing, menurut pendapat saya, balik lagi ya, menurut pendapat saya, jadi saya juga tidak memaksakan pendapat saya gitu ya. Itu balik lagi kan setiap orang punya pendapat masing-masing. Nah, kalau saya melihatnya sebenarnya untuk profesi pawang hujan sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Dari zaman Mas Kerajaan gitu ya, belum jadi Republik Indonesia tuh itu udah umum tuh gitu. Saya juga punya kakek, jadi bapak saya itu juga secara tidak langsung pawang hujan. Kenapa? Karena Mbah Guru, jadi orang-orang di Pacitan itu manggil beliau tuh Mbah Guru gitu. Itu sering banget dimintain, selain dimintain hitungan tanggal kalau ada yang mau menikah, dimintain juga kalau misalnya lagi mau hajatan gitu, atau misalnya mau panen terus gak mau kehujanan istilahnya, itu minta ini gitu. Jadi minta Mbah Guru ini buat ini dong gitu, singkirin dulu dong hujannya gitu supaya nggak turun hujan gitu. Jadi itu udah pernah saya dengar tuh gitu ya, dari bapak saya sendiri gitu, dari Pak D saya gitu. Jadi orang-orang yang tetangga di Pacitan gitu yang punya cerita langsung dengan beliau tuh udah biasa cerita begitu gitu. Jadi saya nggak aneh, nggak heran dengan profesi pawang hujan. Nah, terus kalau dibilang ada dari beberapa orang yang nganggapnya itu sesuatu yang musyrik, atau misalnya itu nggak
Pakaiin pawang juga kalau itu akan berhenti sendiri. Nah, sebenarnya tidak sesimpel itu. Kenapa? Karena memang untuk melakukan itu ritualnya banyak gitu. Ritual apa? Ya tadi ya, nyiapin segala sesuatu gitu. Terus doa atau mantra atau apapun itu memang gitu cukup panjang. Nah, kalau tidak diajak berdialog istilahnya gitu. Apa yang diajak berdialog? Alam gitu. Awannya diajak ngobrol gitu ya. Alam lah, alam yang diajak ngomong. Tapi tadi bukan berarti juga si pawang itu tidak minta izin sama yang punya alam dan seisinya, gitu. Jadi pasti dia gitu akan minta izin sama yang nurunin hujan itu sendiri, gitu. Dan dengan segala macam tadi ya, gitu, kemampuan karena gini, balik lagi. Tuhan itu kan maha ya. Kalau kita udah percaya kalau Tuhan itu maha segalanya, kalau Sang Maha itu ngasih setitik aja gitu dari ilmunya gitu, nggak ada yang bisa nolak gitu, nggak ada yang bisa bilang nggak mau gitu. Karena ya tadi ya gitu, Tuhan yang udah ini nih gitu yang ngasih. Nah balik lagi. Sesajen itu sebenarnya buat apa? Itu bukan yang buat Tuhan tuh nggak perlu itu, tapi ya tadi itu sarana, gitu loh, itu sarana. Lewat lagi kan? Ini yang dari stasiun Tanah Abang nih ke Balaraja, gitu. Nah, itu yang perlu. Jadi dan kita kan emang tinggal di Indonesia yang terdiri dari ribuan suku yang punya adat istiadat berbeda-beda, yang punya keunikan, yang punya caranya macam-macam lah gitu. Yang punya ciri khas, jadi tiap daerah yang udah sekian banyak itu juga ciri khasnya banyak banget gitu. Nah, balik lagi nih untuk yang pawang tadi. Jadi dia gitu dihadirkan memang untuk menggeser, jadi bukan menghentikan gitu ya, tapi menggeser awannya. Karena di pelajaran IPA kalau kalian nggak bolos waktu sekolah gitu kan pasti dikasih tahu kan, itu kalau namanya uap air ngumpul jadi awan terus jadi hujan dan sebagainya, itu proses alamiah. Jadi ini menggeser awan supaya apa? Supaya tidak turun hujan gitu. Nah, itu satu. Terus ada juga yang bilang kan masih hujan, jadi nggak ada pawang juga akan hujan atau nanti waktunya berhenti juga akan berhenti. Tadi it's not that simple gitu. Kalau kalian tahu cara, jadi maksudnya gini, waktu hari sebelum hari perhelatan itu panas banget gitu. Di sana situasinya panas banget. Saking panasnya, makanya ada beberapa pembalap yang sampai berendam tuh di air. Makanya panitia request sama si pawang hujan ini untuk turunin. Jadi supaya tidak terlalu panas. Jadi makanya hujan. Nah, pas mau mulai itu hujannya cukup deras yang memang menurut BMKG juga akan hujan tuh sepanjang hari. Itu tadi. Makanya dilakukan ritual untuk menggeser awan. Nah, ritualnya seperti apa? Yang sempat disiapin sesajen lah atau nyiapin kayak kolam terus diisi air dan sebagainya. Itu yang ngebedain antara praktisi satu dan praktisi yang lain. Antara pawang hujan yang satu dan pawang hujan yang lain. Jadi itu tadi ya bukan soal benar atau salah. Karena setiap praktisi apapun itu punya caranya sendiri-sendiri yang bisa jadi menurut praktisi yang lain atau apalagi menurut orang awam itu dianggap aneh, dianggap kok gitu ya gitu. Jadi poinnya adalah tiap praktisi punya caranya sendiri-sendiri dan bukan soal benar atau salah, punya caranya sendiri-sendiri, nyamannya dia seperti apa gitu. Nah itu. Nah, kalau dari kacamata saya kemarin, saya sih aja ngelihatnya gini.
adanya pawang hujan tidak salah, karena apalagi untuk perhelatan skala internasional. Karena mau nikahan aja itu udah banyak tuh yang pakai jasa pawang hujan gitu ya. Mau nikahan, mau ada pelantikan gitu ya di kampung-kampung lah atau sampai di perkotaan itu sudah biasa tuh jasa pawang hujan. Nah, yang agak saya balik lagi ya dari kacamata saya, yang agak saya heranin, apakah mesti, biasanya soalnya pawang hujan itu tidak di depan gitu, pawang hujan itu di belakang layar gitu. Apakah tidak bisa itu dilakukan di belakang layar? Apakah tidak perlu singing bowl-nya? Jadi kalau kalian nggak tahu namanya tuh, yang dikentong-kentong itu namanya singing bowl. Nah, biasanya sebenarnya cara makainya itu diputer, jadi menimbulkan suara yang energi, balik lagi itu bisa menghasilkan energi. Tapi tadi itu gitu. Jadi saya juga rada kaget saat dia bunyinya di kentong. Bisa jadi saya belum tahu gitu. Jadi balik lagi saya tidak bilang itu salah, tapi kalau saya biasanya makainya nggak begitu gitu. Kalau saya puter sampai menimbulkan suara gitu. Suara, dan itu suaranya akan berefek karena segala sesuatu kan energi ya gitu loh. Jadi kok sampai di gitu. Itu yang saya nggak tahu. Bisa jadi tadi saya nggak terlalu tahu seluk-beluk tentang pawang, kan saya bukan pawang hujan gitu ya. Jadi tadi saya nggak bilang itu berat atau salah, cuman itu hal baru kalau singing bowl dipakainya di kantong itu gitu. Nah, tapi tadi apakah ritual atau ini pawang hujan itu musyrik gitu ya atau aneh? Kalau menurut saya enggak, karena tadi itu sudah ada sejak lama, itu juga minta ke Sang Maha gitu ya, soal dikabul atau enggak kan tadi ya gitu, itu urusan ini. Tapi tadi, dan itu nggak ada hubungannya juga sama jin-jin dan segala macam, itu nggak ada. Karena memang pure itu berdialog dengan alam, berdialog dengan awan, berdialog dengan semesta istilahnya gitu loh. Karena tadi kalau kamu misalnya pencinta tanaman, kamu punya binatang piaraan, itu kamu sudah akan terbiasa untuk ngobrol juga dengan mereka. Karena ya memang mereka akan ngerti kok gitu kalau kita sayang, kita perhatikan. Karena tadi ya segala sesuatu kan semuanya energi, apalagi makhluk hidup gitu. Jadi sama aja gitu, sama aja tuh maksudnya kamu bicara dengan tanaman supaya tanaman peliharaanmu itu punya buah yang subur gitu ya, terus binatang peliharaan kamu ajak ngobrol, itu pasti akan berbeda hasilnya dibanding kalau kamu nggak ngajak ngobrol, gitulah intinya. Jadi balik lagi, kita bicara, kita ngobrol itu dengan makhluk hidup, either itu tanaman atau binatang peliharaan, dengan alam gitu, dengan semesta, ajak ngobrol gitu. Jadi itu sih gitu yang bisa sedikit saya sharing, bahwa sejatinya kehadiran pawang hujan itu bukan sesuatu yang baru aja gitu ya, bukan sesuatu yang baru aja, tapi memang sudah lama, dan itu untuk hal-hal tertentu itu memang diperlukan. Bukan berarti terus menduakan Tuhan, bukan berarti terus nanti juga kalau ada juga akan berhenti sendiri gitu ya. Tadi gitu, kita kan memang diminta untuk berusaha gitu ya, berupaya dengan cara apapun. Nah, salah satunya ya tadi, menggeser awan supaya hujannya tidak terlalu lama, supaya acaranya bisa segera dilakukan gitu. Jadi untuk yang pro kontra nggak usah diterusin lah ya, orang acara juga udah beres gitu kan, acara MotoGP-nya juga udah beres. Yang perlu yang perlu diingat adalah tadi gitu, bagaimana kita menghargai profesi apapun yang ada, bagaimana kita bisa menyikapinya, nggak usah terlalu gitu ya. Terlalu tuh maksudnya ya tadi, nggak usah terlalu mendewakan juga nggak boleh, tapi terlalu nyinyir juga nggak boleh gitu. Jadi poinnya di sini adalah kita
mesti sama-sama dewasa, sama-sama bisa belajar sesuatu yang baru kalau misalnya belum tahu gitu. Jadi dari nggak tahu jadi tahu gitu. Karena tadi loh, banyak ilmu pengetahuan, banyak yang masih perlu gitu ya, istilahnya masih perlu kita tahu gitu. Jadi budaya kita macam-macam. Nah, terus itu tadi lah gitu, itu tadi. Jadi kalau misalnya dibahas soal pro kontra, pasti nggak akan ada habisnya gitu. Jadi di sini saya mau menekankan adalah tentang profesi dari pawang hujan sendiri, bagaimana caranya gitu ya. Jadi supaya kalian yang belum terlalu tahu jadi tahu gitu. Demikian sharing session saya kali ini. Semoga bermanfaat. Keretanya udah lewat lagi nih. Jadi udah cukup panjang nih saya sharingnya. Jadi sekarang saya mau nyobain. Jadi di sini tuh macem-macem nih. Itu beda-beda dari mananya, karena memang ini dari UMKM dan nggak cuma dari Jakarta aja gitu ya, dari daerah juga. Nah, saya tuh kalau kesini tuh paling suka ini nih, keripik pedesnya tuh beda aja, nggak terlalu pedas, nggak terlalu manis, tapi renyahnya itu. Nah, buat yang pengen tahu di rumah gua ini ada apa aja, bisa datang karena ini posisinya memang unik dan dekat sama stasiun Jurangmangu. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like, dan juga tinggalkan komen ya. Terima kasih.